Jumpa lagi dengan Wallace Trader. Salam sehat teman-teman. Kali ini saya mau men-sharingkan mengenai update terbaru dari apps HQ Saham IDX, khususnya untuk menu Stock Analyzer. Ini kita lihat versi terbarunya di 1.3.6 ya teman-teman. Ada tampilan baru di sini di menu Stock Analyzer. Nah, tampilan barunya sekarang portrait ya teman-teman. Kalau dulu kan landscape tiduran gitu, kalau sekarang nih berdiri gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ubah kode sahamnya, teman-teman bisa mengklik tombol kode saham di sini, lalu kita isi kode sahamnya. Misalnya kita ganti dengan BBRI ya. Kita klik OK. Untuk tampilan menunya sekarang sudah berubah, jadi pilihan-pilihan tombol yang sebelah kiri semula di versi yang lama, sekarang ada di bawah ya teman-teman. Ini tombol untuk melihat overview saham secara keseluruhan, kemudian ini untuk tombol analisa berdasarkan Minervini Trading Setup, kemudian ini untuk analisa pola candlestick. Nah, ini adalah tombol palu ini adalah untuk menganalisa berdasarkan technical indikator pilihan. Lalu gambar dolar di sini, lambang dolar di sini merupakan tombol menu untuk melihat valuasi saham. Jadi ini saya masuk di dalam tombol overview untuk saham BBRI. Ini dijelaskan mengenai kondisi laporan keuangan terakhir ya. Kemudian ada komentarnya mengenai harganya di 52 minggu terakhir. Lalu siapa yang mengakumulasi saham BBRI sejak awal tahun. Nah, di sini broker P atau Maybank ya. Di sini juga ada penjelasan bahwa saham BBRI ini termasuk dalam indeks bisnis 27, finance, iGrade, IDX 30 dan sebagainya. Nah, kalau kita klik tombol Minervini di sini, teman-teman akan melihat analisanya bahwa untuk sisi technical analysis berdasarkan parameter yang di setup oleh Minervini ini terpenuhi ya 100%. Sedangkan untuk fundamental checklistnya itu hanya 12,5% terpenuhi berdasarkan Minervini fundamental checklist. Jadi di sini ada keterangannya, hasil kesimpulan dari sisi teknikal maupun fundamentalnya. Sini ada tanda-tanda bahwa kalau silang merah itu tidak memenuhi kriteria, kemudian kalau ada tanda oke ini artinya memenuhi sebagian. Ya. Enggak persis match tapi masih oke lah. Sedangkan tanda tick mark di sini menunjukkan ini perfect match ya dari Minervini checklist. Nah, bagaimana dengan analisa candlestick-nya? Teman-teman klik tombol di sini. Nanti akan dimunculkan analisa berdasarkan pola dari candlestick. Di sini sinyal terakhirnya adalah tahan uang tunai. Pola terakhir tidak ada pola ya. Jadi kalau teman-teman belum mempunyai saham BBRI, ini agar tahan uang tunai dulu nih. Kalau dilihat dari update terakhir dari 8 Maret ya. Tunggu sampai nanti sinyal belinya muncul. Ini disebutkan juga sinyal jual sebelumnya dikeluarkan di tanggal 4 Maret. Di 4 hari yang lalu ketika harganya di 4.700-an. Ini sudah turun minus 1,04%. Oke. Kemudian bagaimana dengan 12 teknik indikator pilihannya? Kita lihat di sini untuk BBRI
dari 12 indikator pilihan, ini sinyal buy ada 5, selnya 0, netralnya 5. Jadi kesimpulannya indikasinya buy. Ini ada catatan bahwa perhatikan volume dan frekuensi saat transaksi saham BBRI. Kalau kedua parameter volume dan frekuensi tadi sangat kecil, lebih baik dihindari atau tunggu sampai sinyal beli yang kuat muncul ya dari saham BBRI. Nah, kalau teman-teman suka dengan analisa fundamental, teman-teman selalu bertanya, ini harga valuasinya dari BBRI berapa ya gitu ya. Nah, ini ada tombol atau menu yang bisa kita pakai untuk melihat valuasi dari BBRI. Jadi ini sangat memudahkan kita ya teman-teman, tidak perlu hitung-hitung lagi. Apps HQ saham IDX ini sudah menghitungkan valuasi dari BBRI dengan berbagai metode. Sini ada 7 metode. Dan kesimpulannya harga terkini BBRI adalah 4620 dan berdasarkan hasil perhitungan dari berbagai metode valuasi di atas, kita lihat 71,43% menyatakan bahwa BBRI itu kemahalan ya, atau overvalue di harga saat ini. Lalu di sini juga ada tombol untuk melihat kepemilikan saham BBRI. Nah, kita lihat di sini di ownership-nya. Kalau mau foreign boleh, mau domestik juga bisa. Misalnya kita mau foreign dulu, lalu tipenya bisa kita pilih. Lalu kita bisa menampilkan berdasarkan tipe atau periode. Nah, kita coba tipe dulu ya. Nanti tahunnya bisa dipilih dari 2016 sampai 2021. Misalnya klik tombol 2021 dan bulannya bisa kita pilih. Kalau sekarang ini baru di awal Maret, kita bisa klik yang akhir Februari. Setelah disetting semua, kita klik tombol Go. Nah, di sini akan dimunculkan berupa chart atau diagram batang ya. Terlihat bahwa untuk BBRI ini kepemilikan aslinya itu ada dari reksadana. Nah, kalau mau melihat lagi yang lain, kita tinggal setting saja, misalnya untuk domestiknya. Kemudian tetap buy type 2021, ini Februari. Lalu klik Go. Nah, kalau dari sisi ownership domestik, bukan dari asing ya, ini terbesar di asuransi, yang mana perusahaan-perusahaan asuransi banyak membeli saham BBRI. Nah, selain tadi buy type, bisa juga menampilkan berdasarkan periode. Kalau tadi kita lihat untuk domestik, BBRI itu banyak diakumulasi oleh perusahaan asuransi. Kita lihat perkembangannya berdasarkan periodenya. Nah, ini kita pilih asuransi 12 terakhir atau 24 bulan terakhir sampai 36 bulan terakhir. Saya contohkan 12 bulan terakhir. Lalu kita klik Go. Nah, kita simpulkan di sini ternyata kepemilikan domestik dari BBRI untuk investor dari perusahaan asuransi ini menurun nih, teman-teman. Untuk kembali ke menu asal, tinggal klik tombol back. Kita sudah kembali ke menu awal. Oke, demikian sharing saya untuk update menu stock analyzer. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.